Tugas kelompok videografis penindakan keimigrasian. Cekal, poin utama, penangkalan WNA asal India atas nama Manis di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Bekasi. Fakta-fakta di lapangan. Manis asal India datang ke Indonesia dengan menggunakan ITAS C317. Saat itu, Manis merayakan Republik Day negara India dan tinggal di apartemen bersama teman-temannya. Saat didatangi petugas, Manis mengaku paspornya berada di imigrasi Jakarta Barat untuk pengurusan ITAS, sehingga saat diminta keterangan paspor, ia tidak dapat memberikannya. Selain tidak dapat memberikan keterangan paspor, Manis juga terbukti memberikan keterangan tidak benar kepada petugas imigrasi. Teori, kasus Manis masuk ke dalam kasus TAK dan dapat dikenakan deportasi. Berdasarkan pasal 75 ayat 1 tentang keimigrasian yang berbunyi, berdasarkan pasal tersebut, maka yang berwenang melakukan TAK adalah pejabat imigrasi. TAK dalam kasus Manis, yaitu meliputi pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Dalam kasus ini, Manis tertangkap bahwa memberikan keterangan palsu ke pejabat, sehingga dikenai pidana selama 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta rupiah. Dalam kasus cekal ini, Manis dapat dideportasi dari wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan. Solusi, dalam kasus ini pejabat imigrasi sudah melakukan pengawasan dengan baik dan untuk kedepannya lebih baik lagi melakukan pengawasan terhadap WNA ataupun WNI di wilayah Bekasi. Pemberian izin tinggal ke WNA di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Bekasi. Poin utama, pembatasan perubahan dan pembatalan izin tinggal di Kanin Bekasi. Fakta-fakta di lapangan. Menurut arahan dari Kasubsi Intelijen Bapak Alun, WNA tersebut bernama Muhammad Bosan Eid Bakri asal Suriah yang berjualan kebab Turki di wilayah Indonesia. Dia masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa kunjungan dan izin tinggal kunjungan. Setelah habis, dia menginginkan untuk pengurusan ITAS penyatuan keluarga. Namun, karena proses yang terbelit-belit, ia disarankan oleh temannya untuk membuat kartu UNHCR yang menurut dia lebih aman agar terhindar dari overstay. Teori, izin tinggal kunjungan adalah izin yang diberikan orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat. Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan sebagai berikut. Karena Bostani sudah mempunyai kartu UNHCR, maka dia sudah menjadi seorang pengungsi. Seorang pengungsi tidak dimungkinkan untuk mendapatkan ITAS maupun ITAP. Imigran ilegal adalah orang yang masuk atau berada di wilayah Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Muhammad Bosan Eid Bakri melakukan penyalahgunaan izin tinggalnya dan jelas diatur di Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang penanganan imigran ilegal, di mana Muhammad Bostani sekarang ini statusnya sebagai pengungsi, dan pengungsi dilarang untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. Namun saat di BAP, ia terbukti bekerja sebagai penjual kebab Turki. Peraturan perundang-undangan. Solusi, dalam kasus ini lebih baik untuk kedepannya, para petugas imigrasi mampu mensosialisasikan kembali tentang peraturan izin tinggal di Indonesia, serta prosedur untuk mendapatkannya agar tidak ada lagi WNA yang menyalahgunakan karena ketidaktahuan. Pengenaan biaya beban. Poin utama, terdapat WNA asal Australia yang berkunjung ke Indonesia menggunakan jenis visa kunjungan dan melebihi batas waktu yang diberikan sehingga dikenakan biaya beban. Fakta-fakta di lapangan. William Stanley Victor Jacob ialah seorang WNA Australia yang berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan jenis visa kunjungan saat kedatangan. Namun dirinya melebihi batas waktu yang diberikan dengan petugas imigrasi. Dengan adanya hal ini, William Stanley dikenakan biaya beban melebihi batas yang telah diberikan dan harus membayar biaya beban tersebut. Teori, tindakan kepada William Stanley Victor Jacobs dapat diberikan perpanjangan izin tinggal kunjungannya.
Kepada William Stanley Victor Jacob dapat diberikan perpanjangan izin tinggal kunjungan saat kedatangan dan dengan catatan. Kepada William Stanley Victor Jacob dapat diberikan perpanjangan izin tinggal kunjungan saat kedatangan dengan catatan dikenakan biaya beban sebesar 300.000 dihitung per hari. Deportasi, poin utama, warga negara India yang sering keluar masuk Indonesia bahkan telah menikah dengan WNI, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan paspor saat diminta oleh petugas ketika dilakukan pemeriksaan di apartemen Kemang View, Bekasi. Fakta-fakta di lapangan. WNA asal India yang bernama Manis ini sering keluar masuk Indonesia menggunakan ITAS C317. Saat didatangi pihak keimigrasian, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan paspor yang diminta oleh petugas ketika dilakukan pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada yang bersangkutan dapat segera dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan dari wilayah Indonesia. Teori, deportasi ialah pengusiran orang asing keluar wilayah suatu negara dengan alasan bahwa orang asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan. Alasan-alasan yang dipergunakan oleh suatu negara untuk mengeluarkan orang asing dari wilayahnya tergantung pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kasus Manis ini tersebut merupakan pelanggaran keimigrasian yang dimana pejabat imigrasi berhak melakukan TAK seperti yang tertuang di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75, yaitu berupa deportasi atau pengusiran orang asing karena keberadaan tidak dikehendaki di wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan. Solusi. Satu berkas TAK. Poin utama, pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian kepada WNA yang telah melanggar ketentuan hukum keimigrasian sehingga diberikan sanksi berupa tindakan administrasi keimigrasian. Fakta-fakta di lapangan. Pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Bekasi, banyak sekali pelanggaran berupa overstay. Kantor imigrasi Bekasi sendiri telah melakukan TAK sebanyak 17 kali, deportasi sebanyak 6 kali, penangkalan 2 kali, pengenaian biaya beban 11 kali. Salah satu contoh kasusnya adalah warga negara India bernama Manis yang tidak dapat memberikan paspornya saat diminta oleh petugas. Sehubungan dengan hal tersebut, Manis dapat dikenakan TAK berupa deportasi dan penangkalan di wilayah Indonesia. Teori. Tindakan administrasi keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Tindakan administrasi keimigrasian dilakukan terhadap orang asing di wilayah Indonesia karena melakukan kegiatan yang berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan ketertiban umum atau tidak menghormati dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melakukan suatu tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang yang tidak menaati peraturan terdiri dari peraturan perundang-undangan. Solusi. Dalam pelaksanaan TAK untuk menegakkan kedaulatan bangsa ini, diharapkan pejabat imigrasi lebih tegas dan juga menjauhi KKN. Hal tersebut sangat penting karena apabila memudahkan pada saat terjadi pelanggaran, telah mencoreng nama baik negara, akan timbul anggapan untuk meremehkan negara Indonesia dan makin banyak pelanggaran yang terjadi. Penyidikan. Poin utama, berkas laporan penyidikan yang telah selesai pada Kanim kelas 2 non-TPI Bekasi. Fakta-fakta di lapangan. Menurut Kasubsi Intelijen Kanim Bekasi, bahwa tersangka datang bersama istrinya untuk mengajukan permohonan paspor Indonesia dengan tujuan bekerja di luar negeri. Saat petugas wawancara menanyakan ijazah Frans Limbong, namun dia tidak dapat menunjukkan data tersebut. Karena hal tersebut ditemukan adanya kejanggalan. Petugas wawancara melaporkan kejanggalan kepada Kasubsi Intelijen Bapak Alun. Bapak Alun menanyakan kebenaran datanya ke Disdukcapil dan ke kantor Kementerian Agama. Ternyata benar bahwa dokumen tersebut tidak terdaftar dan akhirnya ditemukan kejanggalan. Teori.
peraturan perundang-undangan. Solusi: